Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ufik Reza dalam Upik Sahabat Kamu. Nah, para pemirsa Upik Reza TV di mana saja berada, akhir-akhir ini kita sering mendapatkan berita viral ya. Salah satu berita viral di Kota Palembang dan sekitarnya adalah ada seseorang yang ingin membela dirinya karena merasa tuduhan yang dialamatkan kepada dia itu tuduhan palsu, alias dia tidak melakukan sama sekali apa yang dia tuduhkan. Hingga akhirnya sang orang ini nekat melakukan sumpah pocong. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita akan lihat cuplikan yang berikut ini. Oke, sudah kita lihat bersama tentang pelaku yang melakukan sumpah pocong yang merasa bahwa dia tidak melakukan apa-apa sesuai dengan yang dituduhkan oleh orang yang merasa korban. Nah, untuk membahas ini, apakah ini dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Undang-Undang Republik Indonesia, apakah melakukan sumpah pocong ini bisa mengurangi ataupun menghilangkan pidana atau mengurangi hukuman. Nah, dalam hal ini, kali ini di Upik Sahabat Kamu, saya akan ngobrol banyak dengan sahabat saya, yakni Bapak Fahmi Abdul Halim SHMH yang merupakan Ketua LPBH Nahdlatul Ulama untuk Musi Banyuasin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah Pak. Jadi Pak Fahmi, jadi kalau kita cerita Pak Fahmi ya, jadi soal yang sekarang ini sedang viral ini, sebuah fenomena yang sebenarnya kalau untuk Palembang ini jarang kalau kita lihat orang melakukan sumpah pocong ya. Ya. Jadi gimana tuh kalau menurut Pak Fahmi itu? Ya, sumpah pocong ini kan sebenarnya lebih ke tradisi. Sumpah pocong sebenarnya udah lama. Oke. Tapi jarang dilakukan. Hanya saja ada beberapa kelompok mungkin kalangan yang melakukan sumpah pocong tersebut. Masya Allah. Kalau ditinjau dari hukum Islam, dalam Islam nggak ada sumpah pocong. Nggak ada sumpah pocong sama sekali ya? Nggak ada. Baik. Dan untuk Palembang sendiri mungkin jarang kita melihat orang ngelakuin sumpah pocong kayak ini. Jarang. Makanya kemarin ketika ada terjadi sumpah pocong tersebut, saya perhatiin itu rame ya? Masyarakat yang antusias pengen lihat, pengen tahu. Karena selama ini mereka hanya dengar cerita. Oke. Iya. Dan ini adalah sebagai upaya dari orang yang dituduh melakukan tindakan asusila. Dia merasa tidak melakukan sama sekali, akhirnya dia melakukan sumpah pocong. Kalau menurut Pak Fahmi sendiri ya, apakah ini bisa menjadi solusi untuk katakanlah membuat dia trustnya muncul di masyarakat atau apa gitu? Ya. Dari segi hukum Islam, sumpah itu emang ada. Oke. Sumpah memang ada, yaitu sumpah dengan mengucapkan demi Allah, gitu kan, dengan nama Allah. Tetapi kalau yang tradisi sumpah pocongnya itu yang tidak ada. Oke. Nah, ketika sumpah pocong ini dengan mengucapkan demi Allah dan atas nama Allah dan sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi untuk pakaian atribut pocongnya ini, ya kita harapkan tidak menjadi berlebihan, tidak menjadi keyakinan yang pada akhirnya merusak keimanan kita. Jadi ibaratnya tuh adanya pakaian pocong ini ya yang menjadi sebuah permasalahan sebenarnya ya kan. Kalau bersumpah dengan atas nama Allah itu tidak perlu pakai atribut-atribut tertentu ya nggak? Benar nggak sih? Ya, seperti itu. Kalau sumpah dengan nama Allah itu dibenarkan. Oke. Tapi kalau pakaian atribut pocong ini yang tadi, kalau ini hanya sekedar tradisi masyarakat, ya nggak ada masalah. Tetapi ketika masyarakat meyakini dengan pakaian pocongnya, ini yang salah. Ini yang nanti akan merusak keimanan kita. Baik. Dan ini loh Pak Fahmi, kenapa banyak melakukan seperti ini? Karena banyak orang yang melakukan mubahalah ya. Kalau bahasa agamanya itu kan ada istilah mubahalah yang bersumpah atas nama Allah ketika dia melakukan terhadap yang ia tuduhkan gitu ya. Karena dia tidak mengakui kan, maka akan ada laknat Allah ataupun ada musibah besar yang akan terjadi pada dirinya. Itu kadang-kadang mungkin karena orang jadi percaya, banyak juga kejadiannya ya. Ya, mubahalah dalam Islam memang ada. Oke. Dan biasanya dalil yang dipakai itu surat Ali Imran ayat 61. Oke. Jadi di mana ketika ada yang bertikai, maka hendaknya mereka bertemu, melibatkan keluarga, disaksikan sama keluarga, di situ masing-masing bersumpah. Oke. Bersumpah Tapi dengan memang nama ada, Allah. maksud saya ada orang yang dituduh sebagai korban dan ada orang yang dituduh sebagai pelaku ya. Betul. Oke, benar. Jadi masing-masing kedua pihak ini mereka ngerasa tidak melakukan, kayak gitu kan, ngerasa difitnah. Oke. Semua masing-masing bersumpah dengan nama Allah.
Nah, yang berbohong inilah nanti yang akan mendapatkan Laknat azan Allah atau laknat dari Allah Masya Subhanahu wa Allah, taala. alhamdulillah. Jadi teman-teman ya, jadi Pak Fahmi ini sahabat saya sebenarnya. Kami pernah satu pesantren dan juga pernah satu fakultas ya, hukum Islam ya Pak Fahmi ya Siap. kita ya. Ngomong-ngomong Pak Fahmi tentang hal seperti ini, memang kalau kita sebagai orang Islam itu nggak boleh sembarangan bersumpah juga ya Pak ya? Betul. Jadi sumpah dalam Islam itu dengan menyebut nama Allah itu kalau seandainya udah sangat-sangat diperlukan Oke. sekali. Jadi kalau hal-hal yang sepele, saya yakin orang-orang yang beriman tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Oke. Terlalu kecil permasalahannya kita harus melibatkan Allah. Masya Allah. Apalagi kalau seandainya kita sudah sumpah dengan nama Allah, padahal kita emang betul-betul melakukan. Lakukan. Jadi jangan main-main sama sekali. Jangan main-main dengan sumpah. Dan dalam Islam itu ada harful qasam ya. Jadi Ya. ada huruf qasam itu ada 3 kalau nggak salah ya. Ya. Wallahi Billahi. dan tallahi. Tallahi. Jadi cukup seperti itu aja sebenarnya, nggak perlu pakai atribut-atribut kalau memang merasa tidak bersalah. Tapi yang jadi sebuah trouble itu kan kalau seandainya kita meyakinkan sesuatu dengan cara Islam. Ya. Nah, kalau sumpah pocong segala macam ini kan tidak sama sekali mengurangi jalur hukum positif ya. Betul. Jadi kalau untuk mencari keadilan bagusnya gimana tuh Pak sebagai praktisi hukum? Yang pertama kalau menurut saya ketika kita terkena permasalahan atau tertimpa kasus, kita pelajari dulu permasalahannya. Itu Oke. yang terpenting. Yang kedua, kita kumpulkan bukti dan saksi. Oke. Nah, kira-kira terpenuhi tidak? Karena untuk menetapkan seseorang jadi tersangka atau hakim untuk memutuskan seseorang bersalah, itu harus didasarkan dengan 2 alat bukti yang sah. Oke. Ya, itu diatur dalam pasal 183, 184 KUHP. Artinya kalau Pak Fahmi sebagai praktisi hukum setelah kita menganalisa apakah ini cocok dibawa ke ranah hukum atau tidak, lebih bagus daripada bersumpah seperti yang dilakukan yang lagi viral ini, mendingan langsung ke yang berwajib ya. Betul. Contoh kasus yang kemarin sumpah pocong. Oke. Kalau menurut saya yang lebih penting itu menindaklanjutin 2 alat bukti yang dijadiin penyidik ini. Oke. Sehingga menjadikan pelaku ini sebagai tersangka. Dan kalau tidak terbukti malah dia bisa nuntut balik, benar bisa nggak? nuntut balik. Nah, iya. Karena kalau menurut saya penyidik tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa 2 alat bukti yang sah Ya. tadi. Nah, apa yang dijadiin oleh penyidik ini? Alat bukti ini apa? Kalau menurut saya telusurin di situ. Oke. Iya, karena kalau seandainya ada yang salah di situ yang tadi Ustadz Fikri bilang tadi, kita bisa nuntut balik. Masya Allah. Iya. Jadi Nah, jangan kalau- sembarangan juga nuduhin orang ya. Betul. Nggak ada alat bukti jangan sembarangan gitu. Betul. Kalau sumpah pocong tidak akan berefek Oke. terhadap hukum positif. Walaupun mungkin dari bahasa mubahala dengan sumpah atas nama Allah tadi bisa berefek kalau seandainya bisa ketika dituduh dia tidak melakukan, mungkin yang menuduh akan ada efek tertentu, atau yang sebaliknya yang tertuduh juga akan, ya karena dia melakukan dia ngakuin tidak akan ada efek walaupun tidak langsung ya. Betul. Kalau sumpah ini kan urusan manusia dengan Allah. ya. Nah, kalau menurut saya ini sama seperti doa. Masya Allah. Artinya ada yang bisa langsung, ada yang bisa ditunda atau tertunda, ada yang mungkin diganti. Jadi kalau 2 orang ini sama-sama tidak mengakui, padahal nggak mungkin kan, pasti salah satu ada yang berbohong. Ya, apakah yang dituduh atau tertuduh ya? Betul. Nah, bisa jadi laknat atau azab Allah itu tidak terjadi langsung setelah sumpah. Bisa jadi setahun yang akan datang, bisa jadi 2 tahun yang akan datang kayak itu. Termasuk ada loh kasus teman kita tapi nggak perlu nyebut namanya ya. Iya. Dia waktu masa pacaran dulu bersumpah loh bahwasanya kalau saya tidak nikah dengan kamu maka kita tidak dapat keturunan. Itu Betul. nggak dapat loh. Iya. Berarti jangan sembarangan, bener ya, masalah sumpah ini emang luar biasa. Yang pasti ketika kita bohong dalam sumpah kita, ya disitulah kita sudah menggadaikan iman kita. Jadi untuk yang lagi bucin-bucin juga hati-hati Ya. juga ya. Jangan sembarangan juga sumpah mentang-mentang lagi jatuh cinta banget, sumpah-sumpah yang kategorinya bisa mencelakakan kita jangan sampai dilakukan juga. Baik, untuk teman-teman yang mau berkomentar, jadi kita nanti akan kasih souvenir ya Pak ya. Siap. Kita akan kasih souvenir untuk komentar di bawah ini tentang seputar sumpah pocong ini, kita akan pilih 5 orang yang beruntung. Jadi silakan komen di bawah ini. Oke, Pak Fahmi, ngomong-ngomong mengenai apa tuh tentang hukum ya. Ya. Kalau seandainya orang bermasalah itu selain dari menelusuri alat bukti yang seperti yang Anda bilang tadi kan, kemudian juga kalau sebagai seorang pengacara lebih menganjurkan mereka islah atau boleh dibilang tabayun, Ya. apa langsung ke ranah hukum aja? Ya, kebenaran kita dari LPBH NU Kabupaten Musi Banyuasin dan tujuan dari LPBH NU ini kan untuk maslahat. NU itu rahmatan lil alamin. Oke. Oleh karena itu kita juga penanganan kasus sebisa mungkin kita selesaikan dengan
cara yang arif, jangan jalan kekeluargaan. Jalur hukum bagi kami adalah solusi yang paling akhir ketika memang mentok tidak ada lagi upaya untuk perdamaian. Sejauh ini pernah mengalami seperti itu Pak? Orang yang berselisih akhirnya ketemu dengan Bapak arahkan untuk bermufakat, akhirnya tidak jadi ke jalur hukum. Sering kejadian kayak gitu? Banyak sekali. Dari 2021 kita berdiri LPBHNU di Kabupaten Musi Banyuasin, udah ratusan kasus yang kita tanganin, lebih dari 1.000 orang yang memberikan kuasa ke LPBHNU. Oke. Saya pikir hampir 80% kasus yang kita tanganin itu 70-80 itu selesai dengan jalur perdamaian, Tanpa jalur kekeluargaan, hukum. tanpa jalur hukum. Jadi teman-teman, adanya LPBH juga ini menjadi salah satu tempat untuk berkonsultasi ya Pak ya. Ya. Jadi kalau ada masalah itu bagusnya diselesaikan, jangan dipendam. Betul. Jadi ngobrol, cari jalan keluarnya, jangan langsung ke jalur hukum, karena kadang-kadang kalau ke jalur hukum juga sama-sama buntung juga ya Pak ya. Betul. Yang terlapor dan yang dilapori sama-sama rugi, gimana tuh Pak? Yang pertama, ketika masuk jalur hukum, hubungan ini kan pasti tambah retak. Oke. Itu yang Menang pertama. atau kalah ya? Menang atau kalah. Iya. Yang kedua, secara fisik, finansial kayak itu kan, Terkuras. kemudian pikiran, semuanya akan terkuras. Ya. Sehingga, dan kalau saya sih setuju kalau proses hukum itu biayanya tinggi. Oke. Ya belum operasional. Kalau pakai pengacara mau rokok dan sebagainya. Ya semuanya itu butuh biaya. Jadi salah satu profesi yang kata orang ya Pak ya. Ya. 3 survei terbesar itu profesi tertinggi itu adalah pengacara katanya Pak. Betul. Salah satunya. Bisa jadi. Karena emang nggak terukur ya. Untuk sebuah penyelesaian kasus. Pengacara itu tidak diatur penghasilannya, mau 1 miliar. Oke. Misalkan Ustadz Fikri mau bayar saya dalam penanganan kasus Ustadz Fikri 5 miliar, nggak apa-apa, yang penting suka sama suka. Gitu ya. Nggak ada yang salah. Dan nggak ada pajaknya juga ya kabarnya. Sebenarnya tetap ada itu. On the record ya. Nanti takutnya nanti di audit ya. Ya. Oke Pak Fahmi. Jadi kembali ke hukum menduduh orang berzina ya. Kalau dalam kan kalau kasus ke apa namanya ke yang sumpah pocong ini kan dituduh melakukan asusila ya. Jadi kalau kita belajar dalam sebuah hukum Islam ya, untuk menuduh orang melakukan zina ini itu nggak sembarangan. Pertama kan harus ada saksinya, Betul. alat buktinya. Dan kalau dalam hukum Islam itu bukan hanya sebatas itu, harus ngomong tak Tuhan, tahu setuwo itu ketemu aja adalah. Ya. Yang berzina itu kelihatan gitu dan ada ininya. Gitu. Sebenarnya dalam hukum positif pun demikian. Jadi nggak Tidak sembarangan. segampang itu untuk menuduh orang melakukan berdua masuk perzinahan. dalam pondokan, tiba-tiba keluar Ya. kita bilang habis ini gitu, nggak Ya. bisa kan? Makanya saya bilang dalam kasus sumpah pocong kemarin, penyidik itu nggak mungkin tanpa dasar. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih memberatkan lagi kan karena ini anak di bawah umur. Nah itu dia 380 berapa ya itu ya? Iya, Pasalnya? pasal Pelecehan seks Undang-Undang 380 lah ya. Ya. 380. 280. Untuk anak perlindungan anak di bawah umur ini undang-undang apa? Nomor 35 ya. 35 ya. 35. Jadi ibaratnya tuh dia secara pelecehan seksualnya kena, anak di bawah umur juga kena, banyak tuh yang ininya nuntutnya. Kalau misalnya Ancaman terbukti ya. untuk asusila terhadap anak di bawah umur ini minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Astagfirullah. Iya. Oke. Beda dengan orang yang sudah dewasa. Tidak seberat itu. Nih boleh nanya nih ya, misalnya contoh nih, ini kebetulan konsultasi di hukum gratis. Misalnya anak zaman sekarang tahu sendiri lah ya, nggak Ya. zaman sekarang, nggak zaman dulu mungkin sama aja. Cuman kalau sekarang ini, kadang-kadang anak zaman sekarang ini ketika pacarannya, saking bucinnya itu, kadang-kadang melakukan sesuatu yang katakanlah bernuansa asusila atas dasar suka sama suka. Kemudian seperti kasus yang lagi heboh sekarang kayak Rebecca ini kan, akhirnya disebar videonya itu. Nah itu bisa kena nggak sih? Yang penyebaran ini yang kena nanti. Oh. Karena Kalau yang pemeran videonya? itu kan sebenarnya dia untuk dokumen pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Oke. Itu hak masing-masing. Tapi ada yang memproduksi dia, misalnya dia ngerekam sendiri pakai tangannya dia. Iya, dia merekam sendiri, dia itu untuk apa dokumen pribadi dia sendiri sah-sah saja. Tapi ketika itu disebar, maka yang menyebarkan inilah yang kena pornografi. Oh, Iya. gitu ya. Oke, terima kasih Pak Fahmi untuk obrolan Siap. kita yang sangat luar biasa hari ini tentang sumpah pocong. Sebelum kita tutup di Upik Sahabat Kamu kali ini, mungkin Pak Fahmi bisa menyampaikan dulu anjuran Pak Fahmi selaku praktisi hukum ketika ada masalah, kira-kira jalur apa yang ditempuh dan untuk sumpah pocong sendiri itu seperti apa? Silakan Pak. Iya, pesan saya yang pertama kepada seluruh masyarakat, hati-hati dalam menjalankan atau melakukan aktivitas yang namanya sumpah dengan nama Allah. Karena jangan sampai
hanya karena permasalahan sepele kita merusak keimanan kita. Yang kedua, ketika kita tertimpa permasalahan yang tadi, yang pertama pelajari dulu permasalahannya seperti apa, kemudian cari bukti dan saksi. Yang ketiga, ya perjuangkan. Ketika kita tidak mampu, maka cari yang ahli di bidangnya, minta bantuan kepadanya. Itu kalau menurut saya. Alias ke konsultan hukum dan bisa juga ke LPBHNU ya? Iya, bisa ke pengacara atau orang yang ngerti, paham tentang hukum. Oke, terima kasih Pak Fahmi untuk suara kita pada hari ini. Siap. Dan tentunya kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Sukses Siap. terus LPBHNU MUBA. Amin. Dan saya menghimbau bagi teman-teman yang memiliki masalah, jangan melakukan indikasi hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan sama sekali. Boleh konsultasi ke ahlinya dan salah satu pilihannya adalah ke LPBHNU. Sukses Pak Fahmi. Siap. Dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.